Saya Ning Wahyu, saya Ketua DPP Apindo dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, Pak Anies, yaitu Jawa Barat. Topik yang akan saya tanyakan terkait dengan ketenagakerjaan, khususnya di pengupahan, di mana kebijakan pengupahan berkaitan erat dengan demonstrasi buruh yang selalu berulang ya, ini setiap tahun. Dan bahkan kita juga tahu bahwa kesepakatan kenaikan upah ini bahkan yang sudah disetujui di Dewan Pengupahan kemudian itu diabaikan sehingga menimbulkan ketidakpastian dan juga inefisiensi. Serta tidak jarang pula bahkan terjadi kerusakan sarana dan prasarana umum yang kemudian memberikan implikasi besar terhadap persepsi para investor tentang iklim berusaha di Indonesia yang dianggap kurang kondusif. Bahkan lebih jauh menyebabkan beban usaha berlebih bagi investasi atau investor yang sudah ada di Indonesia. Saya ingin tahu bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut. Terima kasih. Ya, ini satu persoalan klasik yang muncul tahunan menimbulkan ketidakpastian di tiga pihak. Ya di pengusaha, ya di buruh, ya di pemerintah. Di pemerintahan juga gitu, menjelang Oktober itu menjelang pusing, Bu. Sama aja, karena itu kemudian mulai itu tarik menarik setiap tahun begitu. Saya sempat pikir, kenapa sih kita tidak membuat sesuatu yang lebih predictable, yang membuat antar tahun itu kita tidak usah tarik menarik seperti ini terus menerus. Dan kalau sudah begitu nanti ujungnya zero sum gitu. Bukan sekedar mencari kompromi. Nah, saya melihat kita perlu mengubah ini. Kita perlu duduk bersama, menyepakati formula bersama untuk periode multi years. Sehingga kita tidak perlu setiap tahun kita punya ketegangan. Tentu ini tidak sederhana. Tapi menurut kami, bila ini disusun dengan fairness nih, kita akan bisa kerjakan. Harus ngobrol bareng-bareng. Dan kami di Jakarta pernah dituntut sama Apindo nih soal UMP nih. Ya dituntut sama Apindo nih soal UMP. Tapi ini yang mau saya sampaikan juga nih, mumpung ada di sini jadi cerita kan gitu kan. Saya cerita. Jadi Pak Gita, saya ingin tunjukkan sebentar nih. Boleh dipasang ya slide-nya. Jadi Bapak sekalian tadi saya sampaikan, how do I make decision? Nomor satu, fairness. Kenapa? Any business deal yang nggak fair itu nggak akan sustainable, betul tidak Saudara? Any business deal. If you want to have a sustainable business deal, make sure ada fairness di situ. Ini saya beri gambaran ilustrasi. Oh no. Yang dari sini Pak, dari iPad saya. Ini dia. Bapak sekalian, ini adalah UMP di Jakarta dari mulai tahun 2004 sampai tahun 2022 yang berdasarkan regulasi. Bapak Ibu coba lihat di kolom kenaikan UMP. Ini kenaikan UMP itu dari 6,3%, 6%, 15%, bahkan pernah naik 43% tahun 2013. Saya belum gubernur ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pernah naik 43% tuh. Saya belum gubernur loh di sini ya. Jadi don't blame me on this, alright? This is historical data, alright? History cannot lie. Gitu. Promise you can be light, gitu Pak ya. Nah, di sini saya perhatikan di ketika formulanya berubah menjadi PP 78 tahun 2015. Itu rata-rata kenaikan UMP itu sekitar 8%. Itu rata-rata. Angkanya kelihatan di situ. Rata-rata. Kemudian terjadi Covid, bang. Ketika terjadi Covid, obviously we're going down. Dan di situ kami Jakarta satu-satunya menerapkan K-curve policy soal labor ini. Apa itu K-curve? Sektor yang terdampak negatif, maka UMP-nya tidak perlu naik, bahkan bisa dibicarakan dengan buruh. Tapi sektor yang terdampak positif harus berbagi dong dengan buruhnya. Lah itu pabrik masker dan lain-lain itu booming di masa itu. Nggak fair kalau dia bilang oh kami juga ngadepin Covid. Karena itu Jakarta satu-satunya menerapkan K-curve. Fairness ini. This is principle. Mungkin tidak sesuai regulasi, tapi dalam prinsip sambil keputusan regulasi nomor 4 kok.
Nomor 1 fairness, nomor 2 public interest, nomor 3 common sense, data. Nah itu pada saat itu kita UMP disepakati 3,3% kenaikannya 2021. 2022 the economy is growing. Regulasinya berubah. Dalam regulasi yang baru UMP di Jakarta naiknya 0,8%. How can you explain this to common sense, bukan to labor? Gimana kita menjelaskannya pada akal sehat bahwa di saat ekonomi kita sudah lebih baik dibandingkan tahun 21, di tahun 2022 regulasinya berubah, UMP-nya naiknya menjadi 0,8%. Padahal inflasinya saja 1,1%, pertumbuhannya saja sekitar 4% di Jakarta. Inilah sebabnya kenapa saya katakan this is not fair. Regulasinya yang nggak fair. Dan kalau Bapak Ibu jadi pengusaha memberikan upah pada labor dengan situasi begini, ya ini namanya creating instability. Kenapa? Karena unfairness. Bayangkan tahun sebelumnya aja ketika COVID berat naik 3%, sudah kondisi lebih baik malah naiknya 0,8%. Di situ saya sebagai pemimpin di Jakarta, saya bilang sama Ibu Menteri, Bu Menteri, kalau memang harus 0,8, yang tanda tangan keputusan Ibu saja. Jangan saya. Karena kalau saya harus ambil keputusan, saya akan mengambil keputusan berdasarkan 4 prinsip tadi. Fairness, public interest. Fairness nih, prinsip common sense. Yang kedua public interest. Begitu ini dikerjakan, ini namanya recipe for massive demonstration. This is an invitation, open call. Yang ketiga adalah data, common sense. Nah, apa yang kemudian terjadi? Ini yang kami kerjakan nih. Lalu kita menggunakan dasar Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota yang punya kewenangan mengelola bidang perekonomian, itu kami jadikan sebagai dasar hukum. Bukan melawan pemerintah, dasar hukumnya berbeda. Dasar hukumnya adalah keusuhan ibu kota, lalu kita menerapkan keputusan yang menaikkan menjadi 5,1% menggunakan rumus yang digunakan sebelumnya. Yang digunakan tahun sebelumnya menjadi 5,1, tidak 8% juga, tapi juga bukan 0,8. Di situ saya sampaikan kami membutuhkan your wisdom juga. Secara regulatori kami dianggap salah karena berbeda dengan aturan, tapi kami lihat aturannya nggak adil ini. Di situ Pak Gita, yang saya hadapi. Nah kami berharap ke depan kita nggak terlibat yang begini terus nih. Setiap bulan Oktober selalu tarik-marik, dan uniknya kalau di Jakarta itu pelantikan gubernur itu tanggal 17 Oktober. Jadi begitu dilantik dia langsung berurusan dengan UMP. Iya, lah kan keputusannya 31 Oktober. Jadi saya ingat persis ini. Nah menurut saya harus diubah. Menurut kami begini, tadi kami sampaikan, kita memerlukan perekonomian yang growing. Di sisi lain, industrial relation yang sehat. Dan sehat itu adalah dengan cara pandang mengatur fairness. Kalau ini saya tunjukkan nih, kita nggak kembalikan ke 8%, tapi ke 5,1 untuk fairness. Lalu kita berharap ada kepastian multi years. Yang itu bisa direview, yang barangkali kita bisa gunakan benchmark negara-negara lain. Bagaimana di negara-negara lain itu rumusan disusun sehingga menimbulkan predictability. Siap. Kalau tidak, dunia usaha juga sulit membuat perencanaan apabila tidak ada predictability. Begitu kira-kira. Jelas Pak Anies. Terima kasih.